Hai, assalamualaikum. Kembali lagi dengan aku Arlia Leo. Di video kali ini aku mau membahas tentang kebidanan. Kenapa kebidanan? Karena aku sendiri seorang bidan. Nah, buat adik-adik yang barusan lulus kuliah atau yang kemarin ketinggalan karena nggak keterima di sekolah perguruan negeri tinggi di sekitar Jawa Timur atau dimanapun kalian berada, jangan berkecil hati. Yuk, tahun depan kamu tes lagi di perguruan negeri yang kalian inginkan. Contohnya memang aku sekarang mau ke spesifik ke kebidanan ya. Sekarang perkenalan dulu karena sayang, karena kenal maka tak sayang, bukan tapi bahasa. Nama aku Arlia, aku alumni lulusan Unibdu. Apa itu Unibdu? Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum yang ada di Jombang. Lulusan D3, prodi D3 Kebidanan tahun 2012. Lama banget ya aku lulusnya, udah tua. Dan saat ini aku lagi bekerja di salah satu rumah sakit milik pemerintah di Jawa Timur. Udah 6 tahun aku kerja di sana, 6 tahun lebih. Dan topik yang pertama, alasan kenapa aku ambil kebidanan. Sebelum aku kuliah di kebidanan dan ambil kebidanan, itu sebenarnya kemauan orang tua aku. Karena om aku, tante aku itu seorang perawat dan juga bidan. Sebenarnya aku pertama nggak minat untuk ambil kesehatan karena aku dulu itu aktif banget di permainan bola basket yang ada di SMA aku dulu. Jadi aku pengen dulu itu gini, udah menguasai olahraga yang aku pengen. Jadi dulu aku pengen jadi guru olahraga. Dulu aku juga pernah sempat coba-coba SNMPTN atau apa ya kalau sekarang ya, yang tes-tes itu, tes yang ikut seleksi seluruh Jawa Timur seperti itu, kayak CPNS gitu. Nah itu aku ambil olahraga sama kebidanan dan aku ambil di Universitas Erlangga dan juga Universitas Malang. Dan ternyata aku nggak lolos. Oh no! Dan di situ aku sempat kecil hati. Aku bilang sama orang tua aku, gimana ini? Aku mau kuliah di mana? Terus akhirnya orang tua aku ngasih saran buat kuliah di Unibdu di daerah Jombang. Itu kampus om aku dulu sekolah di situ. Dan akhirnya aku mengikuti saran dari orang tua aku ikut seleksi di Unibdu itu di D3 Kebidanan. Akhirnya lolos dan seiring perjalanan pembelajaran kebidanan aku semakin suka banget gitu. Jadi aku menjalani kuliah ini itu sekuat tenaga. Kenapa? Karena biayanya juga cukup relatif agak mahal kalau menurut aku sih. Nah, jadi aku semakin demen jadi bidan. Oh, aku istilahnya itu bener banget ambil jurusan ini. Aku mantep banget ambil jurusan ini. Itu karena apa ya, praktek-praktek yang aku jalanin. Terus ibu-ibu bidan yang ada di praktek-praktek di tempat aku itu ngajarin aku gimana mulianya pekerjaan sebagai bidan, nggak mengenal waktu dan memprioritaskan istilahnya itu kepuasan pasien. Nyawa ibu, janin dan juga bayi itu mereka pertaruhkan untuk menolong keduanya. Dan jadi menurut aku bidan itu adalah sesosok atau sebuah pekerjaan yang mulia di dunia ataupun di akhirat. Jadi buat kalian yang jadi bidan, jangan mengeluh, jangan putus asa. Buat pekerjaan ini adalah ladang atau istilahnya itu ladang apa? Ladang pahala pastinya ya. Karena di situ juga kita harus kerja ikhlas, totalitas terhadap keselamatan ibu dan janin. Jadi kalian semua jangan berkecil hati meskipun di luar sana ada yang gaji bidan yang sedikit. Jangan putus asa, pasti akan dibalas sama Allah di kemudian hari. Jadi semangat!
Dan hal yang paling menyenangkan itu memang praktek ya. Jadi aku kan asrama nih di Unibdu. Jadi di Unibdu itu udah ada asramanya sekalian. Jadi satu sama pondok. Jadi kalian nggak bisa keluyuran kemanapun. Ada jam batasnya untuk masuk ke asrama. Hal yang ditunggu-tunggu emang praktek. Emang paling menyenangkan karena ketemu dengan rekan-rekan mahasiswa lainnya, bisa bertukar pendapat dan juga mencari pengalaman. Pengalaman apa? Ya pengalaman gimana cara pasang infus, pasang kateter, pasang atau ambil sampel darah, injeksi, itu bisa didapat di kalian waktu praktek. Jadi itu seneng banget gitu rasanya kalau dapat ilmu baru. Jadi kalau waktu mbak-mbaknya perawatnya itu apa namanya injeksi, waktu kasih obat dan lain-lain, itu rebutan sama teman-teman yang lain gitu. Mbak, aku aja dong yang kasih injeksi, tapi tetap ya atas pendampingan kakak-kakak senior atau perawat-perawat senior yang ada di rumah sakit. Masih ingat dulu waktu KDM, kebutuhan dasar manusia, itu sebelum diterjunin ke rumah sakit atau tempat praktek yang akan dituju, itu pasti ada ujian tahap 1 namanya ya. Jadi sebelum kalian terjun ke rumah sakit pasti ada ujiannya dulu. Sudah kompeten nggak untuk bisa terjun ke masyarakat istilahnya ya? Nah, pertama kali aku praktek itu ada di RSUD Jombang. Tempatnya itu di Ruang Mawar. Udah lama ya, jadinya itu aku juga nggak pernah ke RSUD Jombang. Seperti apa sekarang juga nggak pernah tahu. Semoga aja tempatnya tetap dan juga tempatnya Ruang Mawar namanya. Di situ banyak sekali ilmu-ilmu yang aku dapat di KDM. Kadang itu disuruh foto ronsen, kadang itu injeksi, ganti infus, itu aku dapatkan di praktek. Jadi memang sih antara praktek dan juga materi yang kita ambil di kampus itu hampir ada yang beda, ada yang sama. Tapi untuk dasarnya sih sama, dengan tujuan dan juga pempraktekannya itu hampir sama. Nah, buat kalian yang udah keterima di universitas pilihan kalian, selamat! Dan kita masuk ke babak baru pastinya ya. Untuk semester pertama itu kalian bakalan belajar tentang masih ini sih ilmu-ilmu dasar seperti PPKN, masih ada bahasa Indonesia, ada matematika, ada fisiologi, ada bahasa Inggris, ada. Dan untuk semester yang kedua udah ada pembelajaran tentang ilmu dasar kesehatan ya pastinya. Udah dikasih tahu tentang gimana sih cara pasang infus, gimana sih cara pasang kateter atau selang kencing untuk perempuan dan laki-laki, gimana sih caranya ambil sampel darah atau injeksi, bagaimana sih caranya rawat luka untuk pasien-pasien yang kena luka bakar, kecelakaan dan lain-lain. Praktek selanjutnya ya itu udah sama kayak nanti semester 3, 4 itu tentang ibu hamil, persalinan, ibu nifas, tentang bayi, tentang anak, imunisasi. Jadi setelah pembelajaran terus kita ada ujian PK2, PK3 sampai PK4 itu kalau kita kompeten pasti nanti kita terjun lagi entah itu di puskesmas, bidang praktek swasta ataupun di tempat-tempat praktek seperti rumah sakit swasta ataupun rumah sakit pemerintah. Yang paling wow itu adalah di rumah sakit tipe A yang ada di Surabaya, itu rumah sakit Dr. Sutomo. Itu adalah pengalaman yang paling keren menurut aku. Karena apa? Di sana adalah tempat rujukan, pusat rujukan Jawa Timur pertama. Ada sih seperti rumah sakit Saiful Anwar, tapi kita itu praktek di luar Jombang itu yaitu di Saiful Anwar dan juga adalah rumah sakit tipe A. Jadi banyak banget masalah penyakit kandungan yang aku pelajari di sana. Nah, untuk pembelajaran kebidanan sendiri, mudah nggak sih? Gampang nggak sih? Sulit nggak sih? Mungkin banyak dari adik-adik semua yang berpikiran atau bertanya-tanya seperti itu. Kalau menurut aku sih sulit atau enggak itu relatif ya. Relatif kepada individu semuanya itu nggak hanya apa ya istilahnya bidan itu sekolah yang sulit gitu, enggak. Karena kalau seandainya kamu mau ambil mata kuliah atau jurusan yang lain dan itu lebih mudah, tapi kamu nggak fokus, nggak berusaha dalam belajar itu, udahlah ntar aja belajarnya, ntar aja ngerjain kok tugasnya, masih males, ntar gitu. Ya tetap aja segampang apapun kuliah kamu itu kalau kamu ntar males-malesan gitu, ya semuanya bakalan susah gitu. Tapi kalau kamu dari awal sudah menanamkan sama diri kamu sendiri, aku mau kuliah bener, aku mau membanggakan kedua orang tuaku, aku mau lulus dengan cepat, yaitu tetap pada diri kamu sendiri juga. Jadi untuk gampang atau sulit itu relatif. Buat kalian yang nganggap itu sulit,
Coba deh berpikir, orang tua aku harus bekerja pagi, sore, malam untuk apa kalau nggak buat kuliah kita. Kasian kan, orang tua kita udah usaha kerja banting tulang buat kuliah kita, tapi kita enak-enakan. Terus istilahnya kita nggak bisa membanggakan orang tua, kasian kan. Pasti kalian yang di luar sana berpikiran kalau jadi bidan itu nanti pacarnya TNI, pacarnya polisi, nanti suaminya TNI terus polisi gitu. Menurut aku nggak semuanya gitu. Jangan mau pikiran kalau kamu ingin jadi pacarnya polisi, kepingin jadi pacarnya TNI, ya kebanyakan sih bidan-bidan memang pacarnya itu polisi, TNI, terus apa ya, tapi sih kebanyakan itu. Kalau aku sendiri sih dulu pernah pacaran sama polisi tapi nggak sampai menikah. Tapi kalau kalian yang memang jodohnya udah jadi TNI atau juga jodohnya itu polisi, ya alhamdulillah, berarti itu rezeki kalian dan jodoh kalian. Karena nggak semua yang kalian inginkan itu bakalan jadi kenyataan. Contohnya toh aku juga nikahnya sama perawat. Dulunya juga nggak pernah sih aku pacaran sama perawat. Jadi aku ketemu sama suamiku pun di tempat kerja. Dan akhirnya suka deh sama perawat. Pernah nggak sih kalian berpikir kalau dosen-dosennya kebidanan itu galak? Aku juga pernah sih dulu berpikiran seperti itu. Dosennya bidan galak. Aku pernah dulu dimarahin. Aduh, aduh, jangan deh pikiran kayak gitu, karena bidan-bidan senior atau dosen-dosen senior kita itu bukan galak ya. Mereka itu ngasih contoh gitu, ketegasan atau kebatasan ya, tegas sama kita, buat kita itu nggak down gitu. Kadang-kadang kita dimarahin, artinya ini gimana sih gini, gitu, dimarahin gitu. Tapi beliau-beliaunya itu marahinnya itu nggak di depan umum gitu, pasti kita diajak berdua, dikasih tahu, dituntun, nanti itu kesalahan kamu apa, dikasih tahu. Mungkin ada mereka agak tinggi, tapi sebenarnya mereka itu bukan marahin kita gitu. Mereka itu lebih ke tegas ya, tegas. Kenapa sikap beliau-beliau itu tegas sama kita? Karena itu berdampak besar nanti kalau kita praktek. Karena di praktek itu kita berhadapan dengan banyak orang, dan di situ mental kita dipupuk, di situ juga sikap-sikap dosen kepada kita itu seperti itu karena kita kan bidan nih, kita udah lulus kuliah, kita udah bekerja, kita udah buka praktek sendiri seandainya di rumah. Itu cara tepat, cara cepat buat ambil keputusan tindakan apa nih yang aku harus lakukan dengan kondisi pasien seperti ini. Kondisi pasien shock seandainya, tensi darahnya turun, terus keringat dingin, dia hampir pingsan, itu apa yang kita lakukan, tindakan apa? Nah itu harus keputusan cepat dan nggak gerusu-gerusu pastinya. Terus ada pasien perdarahan, apa yang kita lakukan, tindakan cepatnya itu apa gitu. Jadi itu otak kita itu secara otomatis langsung nyambung gitu, nggak mikir aku mau ngapain ya, kalau nggak cepet takutnya pasiennya semakin buruk gitu keadaannya. Jadi buat kalian jangan berpikiran kalau dosen-dosen bidan itu jahat. Buat pembelajaran aja, pasti ada hikmahnya di balik semua itu. Beliau-beliaunya itu tegas, dalam arti beliaunya tegas, oke? Dan buat kalian yang mau ambil kebidanan, itu memang ada perbedaan antara kalian mau ambil D3 kebidanan, D4 kebidanan, ataupun S1 kebidanan. D3 kebidanan dan D4 kebidanan itu ada di universitas swasta, dan sedangkan S1 kebidanan kebanyakan itu ada di universitas negeri yang ada di Indonesia. Jadi apa sih bedanya? Kalau D3 itu lebih banyak ke prakteknya ya. Jadi kalian habis materi langsung praktek, habis materi langsung praktek. Sama kalau D4 kebidanan itu mereka udah dispesifikasi lah istilahnya, diarahkan untuk menjadi seorang pendidik atau menjadi praktek klinik lapangan yang seperti bekerja. Kalau seperti menjadi pendidik itu menjadi dosen, seperti itu. Jadi untuk titel sendiri itu nanti kalau atau gelar kalau kita sudah lulus itu sudah berbeda ya teman-teman. Sebenarnya sih dari D4 dan S1 itu hampir sama, tapi nanti jatuhnya gelar kita itu berbeda. Kalau D3 sendiri AMD Kep, kalau D4 itu gelarnya STR Kep, kalau untuk S1 kebidanan itu Sarjana Kebidanan atau S-Kep. Oke, gimana buat adik-adik, masih bingungkah mau ambil jurusan apa? Nah,
yang aku jelasin tadi ya sedikit banyaknya dari tentang kebidanan ya. Jadi kalau kalian mau jadi bidan, jangan setengah-setengah untuk belajar, selalu semangat, selalu berusaha menjadikan kedua orang kita bangga. Jangan lupa berdoa dan belajar terus untuk jadi bidan idaman. Dan pastinya menjadi bidan yang profesional, oke? Jadi itu tadi yang aku jelasin di depan A sampai Z. Jadi mungkin kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Dan terima kasih udah menyimak video aku kali ini tentang kebidanan. Terima kasih. Dan jangan lupa subscribe buat kalian yang belum subscribe channel YouTube aku. Jangan lupa like dan juga share ke seluruh sosial media yang kalian punya ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.